screen ya, Ya. biar beberapa slide mungkin pas untuk dibahas di pertemuan tema kali ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-22 ya bulan Ramadan. Nanti mulai terbenamnya matahari yaitu di waktu maghrib ya, berarti sudah memasuki malam yang ke-23. Ya, untuk itu pada kesempatan kali ini ketika kita akan membahas tentang Ramadan akan pergi, ada satu hal yang kita jangan sampai terlewatkan untuk meraihnya. Ya, karena seperti yang bulan lalu kita bahas, ada bulan-bulan Islam di mana setiap bulan memiliki nama, arti, dan juga maksud yang berbeda. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diambil dari kata Ramadha yarmudu Ramadan. Artinya bulan pembakaran. Apa yang dibakar di bulan itu, yang pertama kan yang Allah minta adalah pembakaran dosa. Agar dosa-dosa kita dibakar, nanti begitu selesai Ramadan akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan banyak doa dari saudara-saudara kita dengan syiar yang sering ya kita mendapatkannya, yaitu minal aidin. Kemudian juga bulan Ramadan diminta untuk pembakaran yang kedua, pembakaran jiwa. Ya, kenapa? Karena jiwa kita yang keras, hati kita yang seperti batu itu dibakar dengan cara nafsu kita dipaksa oleh Allah melakukan banyak amal-amal yang wajib maupun amal-amal yang sunnah. Di siang hari ya nafsu laparnya kita, ya nafsu makannya kita itu harus dilatih ya dengan menahan melalui puasa. Tapi waktu malam kita yang kita kepingin nafsu tidur kita juga dilatih oleh Allah dengan melek ya dengan sholat tarawih, dan juga ya di waktu sahur adalah sahur yang barokah. Lagi nggak nafsu-nafsunya makan disuruh makan. Ya, lagi nafsu-nafsunya makan di siang hari, ya juga lagi nafsu-nafsunya minum di siang hari, malah disuruh menahan diri karena puasa. Tujuan untuk pembakaran jiwa, pembakaran hati. Tujuannya apa? Agar hati kita lunak, agar hati kita mudah dibentuk, dan bentuk yang diinginkan adalah bentuk la'alakum tatakun, bentuk seperti orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inilah bentuk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itulah yang paling bertakwa. Nah, kalau kita sudah melunakkan hati kita, melunakkan jiwa-jiwa kita dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, berharap nanti di akhir Ramadan orang-orang akan memberikan apresiasi dan doa ya, dilengkapi setelah minal aidin, lalu dilengkapi dengan kalimat wal faizin. Ya, jadi lengkapnya ja'alallahu lakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang aidin, orang yang kembali suci, tanpa dosa, tanpa nista, ya, dan juga ya tanpa tanpa nista dosa ya. Ya juga wal faizin, dan engkau menjadi orang yang faiz, menjadi pemenang karena engkau meraih ketakwaan. Ya, kalau kita sudah memahami ini, berarti akhir Ramadan kita akan berjuang babak final untuk meraih derajat ketakwaan, untuk meraih derajat kemuliaan.
ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar derajat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan di sisa-sisa waktu terakhir kita di bulan Ramadan. Jangan lihat siapa kita di belakang, siapa kita sebelumnya. Pokoknya kita akan optimis apa yang akan kita persiapkan untuk kita ya terbaik di akhir Ramadan. Kemudian nanti di bulan Syawal, Allah kenapa memberi nama bulan ini bulan Syawal? Karena bulan Syawal itu artinya syawala yusyawilu syawalan, bulan pengangkatan. Berarti bulan kalau yang namanya pengangkatan otomatis orang yang ringan. Ini ada hubungannya dengan Ramadan. Setelah dia ringan tanpa dosa, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap dengan kita mengakhiri Ramadan benar-benar minal aidin wal faizin, maka nanti begitu di bulan Syawal Allah layak menaikkan derajat kita. Allah layak memuliakan ya derajat kita. Nah, untuk itulah ya jangan sampai kita tidak memahami makna bulan-bulan yang sudah disiapkan oleh Allah ya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempersiapkan akhir Ramadan agar benar-benar dimuliakan oleh Allah. Nanti begitu memasuki Syawal kita benar-benar juga akan diistiqomahkan dan layak mendapatkan kemuliaan Ramadan. Nah, untuk itulah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai dengan renungan. Kenapa? Karena kita sekali lagi jangan remehkan detik-detik limit akhir sebelum Ramadan meninggalkan kita. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW menyampaikan tentang dahsyatnya waktu-waktu akhir. Dan kita berharap agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu akhir ini dengan baik. Kenapa? Karena bisa jadi nih ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyebutkan wa innamal a'malu bil khawatim. Ini ujung hadisnya. Sesungguhnya amal seseorang itu kualitasnya tergantung di akhirnya. Ini adalah hadis penutup tentang nasib seseorang, di mana dia melakukan amal-amal ahlul jannah, tapi menjelang kematiannya kok dia coba-coba melakukan amal kemaksiatan, yang akhirnya dia mati dalam berbuat maksiat. Lalu langsung Allah menyebutkan dia adalah ahlun nar, dia penduduk neraka. Aduh, kasihan banget jadi mantan kebaikan, ya mantan ahlul jannah. Ya karena pas waktu akhir kematian kok dia malah melakukan kemaksiatan di akhir hidupnya. Atau ada yang luar biasa dia mengakhiri sesuatu dengan baik. Ya, yang kemarin Bu Met ya cerita ya orang barat ya kaya raya ya tajir luar biasa, ternyata begitu di akhir hidupnya cakep banget ya. Nah, bisa jadi ada orang yang dia biasa melakukan ahlun nar, tapi begitu menjelang kematiannya kok dia tersadarkan, kemudian dia terbuka hatinya, dia lalu melakukan amal-amal kebaikan, dia tinggalkan kemaksiatan itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilala sudah datang waktu kematiannya tiba. Akhirnya dia menjadi mantan ahlun nar, mantan pembuat kemaksiatan. Dia ditulis oleh Allah sebagai ahlul jannah. Karena hidup seseorang husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung dari amal yang dia pilih di akhir hidupnya. Karena itulah berarti kita diberi kesempatan oleh Allah selama kita masih hidup, ya selama hayat di kandung badan, ya walaupun bisa jadi di antara kita masih merasa nggak nyaman dengan Allah. Ya Allah, kemarin bener-bener deh kacau ibadah Ramadan kita, bener-bener nggak sesuai target ya ibadah Ramadan kita. Masa sih ya kita yang seperti ini, yang naif seperti ini layak di detik-detik terakhir baru sadar dan baru ingin meraih kemuliaan Ramadan. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Karena selama kita masih diberi kesempatan hidup,
selama kita masih diberikan kesehatan, berarti Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Kemudian ya, para salafus solih juga menutup doa dengan doa pamungkas. Karena doa ini ada di doa khatmul Quran. Jadi kalau teman-teman yang punya Quran, terutama versi Timur Tengah ya, baik Mesir, Madinah, Mekah, Syam, biasanya di akhir Al-Quran itu ada doa khatmul Quran. Dan salah satu dari doa khatmul Quran yang disukai oleh para salafus solih, mereka menginginkan kepada Allah, ya walaupun bisa jadi manusia itu imannya naik dan turun, punya kekurangan dan kelebihan, tapi tolong ya Allah, agar Allah maja'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, engkau jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya. Ya, kita bisa jadi kemarin mensia-siakan umur kita, tapi saat kematian itu tiba, itu adalah umur yang terbaik buat kita. Wa khaira amali khatimahu. Dan sebaik-baik amalku, aktivitasku ya adalah di amal penghujungnya, ya amal penutupnya. Iman itu naik dan turun, kita kepengen pas detik-detik menjelang kematian, Allah mudahkan kita beramal yang baik, amal yang soleh. Kemudian wa khaira ayyami yauma alqaka fi, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat berjumpa denganmu. Nah, para salafus solih aja mereka menginginkan agar dengan doa ini Allah akan lindungi mereka dan Allah akan mudahkan mereka, bahwa nanti puncak kualitas yang terbaik hidup mereka adalah saat menjelang kematian. Nah, itulah dahsyatnya akhir kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya cakep la ilaha illallah, itu akan dakhalal jannah. Artinya apa? Aduh, benar-benar Allah itu melihat kualitas kita tergantung di babak akhir. Ya. Dan Allah sampai mengingatkan kita, jangan sampai nih di babak akhir kok malah kamu mengalami negosiasi penyesalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya, ini ada dalam surat Al-Mu'minun dan surat Al-Munafikun. Kalau surat Al-Mu'minun Allah mengingatkan, jangan sampai ya begitu datang malaikat Israel baru negosiasi, dia khilaf, tidak memanfaatkan waktu-waktu terakhirnya. Ya, tapi begitu datang kematian, ya, pencabut nyawa, baru dia bernegosiasi. Negosiasi untuk apa? Ya la'alli qala rabbirji'un. Tolong ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar aja deh, nggak apa-apa, cuma sebentar, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Tapi yang sebentar ini akan berkualitas. Kenapa? Karena yang sebentar ini la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Yang sebentar ini waktu akan aku gunakan untuk beramal soleh yang aku tinggalkan. Yang kemarin aku cuma niat doang, aku cuma punya plan doang, rencana doang. Jadi kalaupun sebentar, rencana-rencana itu akan langsung dia tunaikan. Kala, apa kata Allah? Nggak mungkin, itu mah ngomong kamu doang. Lagi juga tidak mungkin terjadi orang yang sudah mati dibalikan lagi ke dunia, walaupun negosiasinya untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kalau sudah nyawa dipegang oleh malaikat Israel, di belakangnya sudah ada malaikat penjaga kuburan, yaitu Munkar Nakir. Ya, walaupun cuma sebentar, apa sih negosiasi yang ingin dilakukan oleh orang-orang ya kafir ya di saat detik-detik kematiannya untuk sebentar ya dia ditunda kematiannya? Ternyata dalam surat Al-Munafikun Allah menyebutkan amal unggulan yang mereka minta agar negosiasi mereka dikasih kesempatan untuk sebentar tangguhan waktu kematian. Untuk apa? Ternyata tujuannya apa? Untuk fa'as-sadaqah, pengen langsung sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah nggak pakai waktu lama, nggak kayak sholat, wudhu dulu, ya menutup aurat dulu, apalagi saum, nunggu waktu subuh dulu. Ya, tapi kalau sedekah kapanpun, dimanapun, yang penting ya kita bisa mengucapkan dengan lisan, kita bisa menulis dengan tulisan agar disaksikan oleh orang. Ya, bahwa ini untuk ini untuk ini, akad ini, akad ini, akad ini, selesai dan menjadi pahala jariah.
Nah, ternyata walaupun mereka minta seperti itu, apa kata Allah? Ya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maaf, kalau udah datang ajal kamu, udah telat negosiasinya. Ya, karena ajal itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Nah, disinilah rekan-rekan sekalian berarti last minute 8 hari menjelang akhir penutupan Ramadan, inilah babak-babak final kompetisi yang akan kita lakukan menjadi yang terbaik. Dan kompetisi ini agar kita bisa digugurkan dosa-dosanya, agar kita bisa menjadi mulia, bahkan nggak cuma kita, tapi kita ingin menjadikan mulia anak-anak peradaban kita, yaitu Allah sediakan momen itu di sangat-sangat istimewa yang bernama Lailatul Qadar. Bahkan Allah turunkan satu surat bernama surat Al-Qadar. Apa artinya surat Al-Qadar? Ya, agar ketika Allah memilih nama Al-Qadar, tujuannya tidak hanya membuat kita semangat ya meraih Lailatul Qadar. Ya, karena kita ingin berlomba-lomba dalam berbuat baik. Ya, tapi pada hakikatnya karena kita butuh Lailatul Qadar. Ya, sombong kalau kita tidak butuh dengan Lailatul Qadar. Memang apa itu Lailatul Qadar? Kenapa Allah beri nama dengan Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar diberi nama dengan Lailatul Qadar karena Al-Qadar artinya Asy-Syaraf Al-Azim. Mulia dan agung. Kenapa disebut dengan mulia dan agung? Karena Allah yang Maha Agung pada saat itu menurunkan Al-Quran satu mushaf. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibawa oleh malaikat Jibril, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Belum ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum jadi nabi, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kejadian itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian kalau nuzulul Quran yang dirayakan 17 Ramadan itu adalah Al-Quran yang diturunkan pertama kali sebagai wahyu awal kepada Rasulullah di Gua Hiro, ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini tanggal 17. Tapi yang kita cari adalah babak final, babak akhir Al-Quran yang diturunkan satu mushaf. Nah, kemudian kenapa kita butuh lagi? Ya, karena tidak hanya kita butuh dimuliakan dengan Al-Quran, karena Al-Quran menjadi kunci kemuliaan. Kita juga butuh, ya, karena Lailatul Qadar ini diberi nama dengan Al-Qadar adalah Lailatul Taqdir, malam penentuan takdir manusia 1 tahun. Kita tahu banget deh, mulut kita yang pernah kita pelajari tentang dahsyatnya lisan, ya sering banget kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya mengakibatkan nasib buruk, tidak hanya buat kita, buat orang-orang yang kita cintai. Dan kita ingin menghapus semua itu. Dan salah satu momen menghapus takdir itu 1 tahun, yaitu Allah beri kesempatan di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Lailatul Qadar kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Yuqaddir, karena malam di mana para malaikat turun yang menyebabkan bumi ini menjadi sempit. Ya, bumi ini menjadi sempit. Kenapa? Karena para malaikat akan turun diboyong bersama dengan rombongan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jangan sampai ya di pandemi ini udahlah kita dibatasi ketemu dengan manusia, loh kok juga membatasi malaikat-malaikat mengisi rumah-rumah kita, mendatangi dan memberikan keberkahan kepada rumah-rumah kita. Jangan sampai ya malaikat memalingkan wajah, malaikat tidak mau mendatangi rumah-rumah kita. Berarti ya di malam babak-babak final ini kita akan mempersiapkan meraih Lailatul Qadar karena kita kepingin mulia dan kuncinya adalah Al-Quran. Kita kepingin nasib 1 tahun ini menjadi baik, maka nanti kita akan berdoa yang cerdas agar doa ini enggak hanya bermanfaat 1 tahun, tapi dengan merubah nasib 1 tahun, manfaatnya bisa untuk sepanjang masa. Ya, contoh misalnya tidak hanya doa untuk anakku, tapi juga keturunanku. Jadi kalau keturunan berarti nanti enggak hanya merubah nasib anak kita, tapi juga merubah nasib anak keturunan kita. Ya, kita juga butuh, kenapa? Karena kita kepingin
menghapus nasib-nasib yang buruk, dan itu salah satunya adalah ketika malaikat mau membantu mengaminkan doa-doa kita yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril. Nah, untuk itulah rekan-rekan sekalian, hal yang harus kita lakukan pertama, karena malam ini menjadi mulia karena Al-Quran, yang mau nggak mau yang kita dekati, yang kita ambil kuncinya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang menyebabkan semua menjadi mulia. Lihat aja, Allah kan mempersiapkan 12 bulan. Tapi ketika Ramadan yang dipilih menjadi turunnya Al-Quran, maka bulan ini menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan, pimpinan para bulan. Ada banyak hari yang Allah ciptakan. Tapi hari dipilih saat itu turunnya Al-Quran, maka hari itu diberi nama dengan Lailatul Qadar, dan hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan mengenang hari itu, malam itu, sampai akhir zaman, ya, dia akan lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang berbuat baik dengan pilihan-pilihan amalnya di malam itu, dia seperti telah melakukannya 83 tahun. Umur kita aja kadang nggak nyampe 83 tahun. Kalaupun ada yang nyampe umurnya 83 tahun, belum tentu efektif, optimal beribadah. Udah lemah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan. Kamu bisa berkali-kali lebih dari 830 tahun kalau kamu dapat 10 kali Lailatul Qadar di 10 tahun. Karena 1 tahun 83, kalau 10 kali kita dapat terus, berarti kan 830 tahun kita melakukan kebaikan itu. Artinya apa? Luar biasa dahsyatnya. Dan lihat, malaikat tuh banyak, tapi malaikat yang dipilih untuk membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Rohul Kudus. Itulah malaikat Jibril. Nabi banyak, tapi ketika yang dipilih adalah nabi yang terakhir, walaupun terakhir datangnya, tapi tetap dia disebut sebagai khairul anbiya, ya, khairul anam, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik nabi, walaupun nabi penutup. Kemudian umat, banyak manusia, termasuk kita. Walaupun kita di akhir zaman, kita punya banyak kekurangan, tapi kan kita kepengen, ya Allah, kita tetap mulia. Dan Allah berikan kesempatan itu. Kamu kepingin mulia, ya, caranya adalah kamu jalani aja Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Quran menyuruh kamu sabar, sabar. Quran nyuruh kamu sholat, sholat. Quran nyuruh kamu puasa, puasa. Quran nyuruh kamu haji, haji. Dan itu menjadi salah satu cara agar kamu bisa menjadi khaira ummah, umat yang terbaik. Nah, untuk itulah rekan-rekan sekalian, berarti hal yang harus kita siapkan mengakhiri babak final di bulan Ramadan adalah dengan kita meraih kunci Al-Quran terlebih dahulu. Apalagi Quran, tidak hanya Al-Quran, semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Turun surat-surat cintanya Allah di bulan Ramadan. Berarti apa? Ini momennya kita, surat-surat cintaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih ada yang belum tergerak mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan, padahal 38 hari lagi, yang mungkin kalau katanya orang Betawi ya, bilangnya apa? Kebangetan, ya. Kalau masih belum tergerak untuk surat-surat cinta, surat-suratan. Nah, kemudian Allah juga serius, tidak pernah ingkar janji. Kalian kan kepengen mulia kan, nanti di bulan Syawal. Nah, caranya kamu dekati Al-Quran. Dan gak hanya di dunia, di akhirat pun Al-Quran itu akan menjadi kartu pas untuk kamu naik ke surga yang paling tertinggi. Karena Rasul akan Allah akan meminta kepada manusia itu, bacalah Quran lalu naiklah, bacalah lalu naiklah, karena akhir bacaanmu, keseringan kita dalam membaca Al-Quran, itulah akhir dari surgamu. Kita punya orang tua, ya bisa jadi orang tua kita dulu ya dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan lembaga pendidikan agama yang membuat ya kita ya terlahir seperti ini, udah tua baru belajar agama. Dan alhamdulillah anak-anak kita didik dengan baik.
Tapi kan jangan sampai kita egois, kita hanya menginginkan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, lalu mereka memberikan mahkota kepada kita. Terus kita mau memberikan apa buat orang tua kita? Padahal dulu orang tua kita memperlakukan kita seperti putri, seperti pangeran. Nah, Allah memberikan jalan keluarnya. Yaitu apa? Ketika kamu baca Al-Quran, nggak cukup cuman baca, kamu lengkapi dengan mengamalkannya. Oh, Al-Quran menyuruh aku berkata jujur. Jadilah kita orang yang selalu jujur. Oh, Al-Quran menyuruh aku untuk menunaikan amanah. Jadilah orang yang amanah. Ya, Al-Quran menyuruh kita menjaga aurat kita. Al-Quran menyuruh kita untuk ya tidak berbuat zina. Jaga semua itu. Maka ketika kita menjaga dalam rangka mengamalkan Al-Quran, maka nanti nggak hanya kita yang dimuliakan oleh Allah. Allah akan menyuruh kepada orang tersebut, berikan mahkota kepada kedua orang tuamu. Yang bersinarnya mahkota ini lebih bersinar, lebih kinclong dari sang surya yang menyinari dunia. Nah, itu ada dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, kita tahu Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia. Nggak pantas kita disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan keistimewaan. Siapa di antara manusia yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, ya yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia disebut oleh Allah sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mau tidak mau berarti bulan Ramadan ini, akhir Ramadan akan kita ambil kuncinya yaitu Al-Quran. Terus yang kedua, saya ingatkan lagi, ya seperti yang bolak-balik ya kita selalu dikuatkan dengan ketahanan keluarga. Selain bulan Ramadan, bulan latihan, ketahanan keluarga. Karena kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183, ini kan bercerita tentang ketakwaan secara personal. Tapi Allah minta, gak cuman kamu yang bertakwa. Ayat tentang Ramadan di ayat 187 adalah ayat tentang ketahanan keluarga. Bahwa Allah minta, kamu mengakhiri ibadah kamu bisa iktikaf, kamu bisa melakukan apapun, tapi jangan lupa ayat di ayat 187 diawali dengan ketahanan keluarga. Ya, uhilla lakum lailatul tasyam, dihalalkan malam-malam hari hak suami istri. Dan jangan lupa ya kalau suami adalah pakaian buat istri adalah pakaian buat suami. Maksudnya apa pakaian? Pakaian itu kan identitas. Ayo kita tunjukkan kelas kita di hadapan Allah di Ramadan ini. Kelas kita adalah kelas keluarga yang bertakwa. Ya, pakaian kan menutup aurat. Kita tutup aib keluarga yang kita cintai. Ya, pakaian kan juga memberikan kenyamanan, ya memberikan kenyamanan, juga memberikan kehangatan buat kita, dan itu kita tunjukkan sebagai bentuk ketahanan keluarga di bulan Ramadan. Dan ujung ayatnya sama, ya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya Allah menyuruh jangan lupa persiapan yang kedua agar kamu menjadi mulia, kamu nggak egois, nggak cuman sendiri, tapi kamu harus bersama dengan ketahanan keluarga kamu. Kenapa demikian? Karena seperti yang bolak-balik saya ingatkan surat At-Taghabun buat kita semua, jangan sampai nih kamu lupa ya bahwa nanti kamu akan diuji. Jangan sampai terjadi keretakan dalam rumah tangga. Ya, kamu jadi ribut. Kenapa? Karena kalau ribut, maaf, ada nanti satu hadis, gara-gara ada yang ribut di depan Rasulullah SAW, akhirnya apa? Allah cabut rezeki ya untuk Rasulullah yang disampaikan kepada kita, yaitu rezeki tentang datangnya waktu persisnya Lailatul Qadar. Ya, jadi ada di dalam hadis Rasulullah, nanti di slide ini ada, Rasulullah bercerita, ya kalau malaikat Jibril itu menyampaikan waktu persis kapan Lailatul Qadar. Ya nggak usah lagi kita repot-repot nyari malam 21 apa nanti malam nih 23 atau malam Jumat 25. Kan kita nggak ada yang tahu. Nah, malaikat Jibril itu ngasih tahu persis waktunya kapan. Tapi apa kata Rasulullah? Gara-gara nih fulan dan fulan itu menyanggah, berdebat, akhirnya terjadi keributan yang membuat akhirnya malaikat Jibril berpaling, dicabut informasi tadi
Dan apa kata Rasulullah? Udah deh kalau gitu taharau. Kalian berbuat baik aja, kalian cari aja di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah, kita jangan sampai, aduh, ya kita kepengen nih mulia nanti di bulan Ramadan, ya di akhir Ramadan. Kita kepingin malaikat Jibril mendoakan kita, memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Akhirnya apa? Ya malaikat berpaling dari rumah kita. Malaikat tidak mau mendatangi rumah kita. Kenapa? Karena rumah kita terjadi keributan. Ya untuk itulah apapun yang terjadi di babak final, tahan emosi. Tetap maafkan, 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 maafkan. Tetap saling menguatkan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Lama-lama nanti juga hati kita lunak, hati kita mudah memaafkan, hati kita mah dengan kekurangan, udahlah kita maklumin dan kita rangkul. Dan juga banyak-banyak istighfar. Ya bisa jadi dengan istighfar itu Allah suka, akhirnya malaikat pun suka dan malaikat akan mengaminkan doa-doa kita dan membuat lunaknya hati orang-orang yang kita cintai. Nah ini persiapan yang kedua, mengakhiri Ramadan, tolong please banget. Ya jaga-jaga jangan sampai ada keributan suami istri, orang tua dengan anak. Hal yang sepele, bisa jadi nih habis ini nih, ibu-ibu pada semangat untuk beribadah. Aduh aku pengen beribadah malam-malam ini, biar aku benar-benar bisa meraih kemuliaan, pengen ngedoain suami sama anak-anak. Ya syukur-syukur ya suaminya ngerti. Nah kalau suaminya juga bisa jadi nih dengan egoisnya dia kepengen beribadah juga, tapi dia nggak ada saling membantu soal sahur. Ya hal yang kecil tentang sahur, ya Bu ya tuh sahur di malam-malam ganjil suaminya ngerti, ya istrinya juga pengen beribadah, berarti sahurnya jangan yang macem-macem, jangan yang merepotkan istri, mengganggu waktu banyak istri untuk beribadah. Coba kalau nggak dikuatkan sesamanya. Bisa jadi anaknya nggak nafsu makan. Kenapa kok mama cuman begini? Aku kan pengennya ini, pengennya ini. Suami juga, kamu gimana sih? Ya kan harusnya kan ngurusin makanan anak-anak tuh. Kasihan kan dia nanti lapar kalau siang hari. Coba kalau kita nggak kuat-kuat, kita nggak saling menguatkan dan juga tidak saling tanggung renteng, yang menyiapkan semua ini, bisa jadi ribut. Emangnya kamu doang tahu nggak? Mama tuh mau beribadah, mama tuh mau doa, biar membuat takdir baik buat kalian. Ini kalian maunya cuma makan, makan, makan. Ya tujuannya kepengen merubah nasib, tapi gara-gara ribut pas di malam-malam ganjil yang dilalah pada saat itu adalah Lailatul Qadar. Ya udah malaikat Jibril lewat berpaling. Nah untuk itu tolong, makanya ayat tentang iktikaf itu di ayat 187 itu dimulai dengan ketahanan keluarga, karena jangan sampai gara-gara kepingin semuanya berlomba-lomba dalam menghidupkan malam, akhirnya mikirin soal sahur, mikirin soal makan, akhirnya apa? Ribut semua. Nah tolong berarti bekal yang kedua, ya saling menguatkan, jangan sampai ribut. Nah kenapa? Karena kita akan mempersiapkan diri meraih babak final, puncak kenikmatan, puncak kunci ketakwaan, puncak untuk kita bisa meraih kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah ini kita sudah pernah pelajari tentang Al-Quran. Nah, mau kita lagi haid tadi, saya nggak baca ustazah karena lagi haid, saya pakai madhab ustadz yang pendapatnya nggak baca Quran ketika haid. Nggak apa-apa, jangan ribut, karena kalau ribut malah jadi malaikatnya kabur. Ya tapi bagi yang haid, bagi yang junub, bagi yang nifas, jangan tinggalkan kunci Al-Quran di 10 hari terakhir ini. Kamu bisa lakukan sesuatu yang lain untuk menunaikan hak Al-Quran. Karena hak Al-Quran nggak cuma dibaca. Ada hak Al-Quran yang kedua sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk, ini bisa dilakukan bagi orang yang haid dan nifas. Emangnya ngapain ustazah? Yang pertama, kamu punya program nih di 10 hari terakhir ini, tinggal 8 hari ya. Yaitu apa? Kamu kumpulkan terjemahan Al-Quran tapi tematik. Ya, aduh tadi ustazah bolak-balik ngomongin sabar. Kumpulin ayat-ayat tentang sabar. Ya tentang syukur, kumpulin tentang syukur. Ya tentang keluarga, kumpulkan ayat tentang keluarga.
Ya, kalau kita sudah mengumpulkan itu, kita akan lihat secara universal, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk, oh ini kok maksudnya sabar, oh ini kok maksudnya keluarga. Nah, kalau saya sarankan adalah aplikasinya yang membuat kita mudah ya, aplikasi Quran Al-Hadi untuk yang tematik. Kenapa? Karena Quran-Quran yang lain, kalau kita tulis sabar, ya sih keluar semua tentang sabar, tapi nggak di mapping secara tematik. Tapi kalau aplikasi Quran Al-Hadi, kalau kita tulis sabar, itu nanti di mapping lagi. Misalnya pahala bagi orang yang sabar, contoh wanita yang sabar, ciri-ciri Detil orang gitu ya, yang Bu ya? sabar. Detil itu di mapping, karena memang dia ada penanggung jawabnya dan penanggung jawabnya memang orang profesional lulusan doktor hadis, Dokter Lutfi. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta orang Betawi itu ada salah satu guru Betawi namanya Guru Mugni yang akhirnya dia bikin Yayasan Al Mugni yang di yang di Kuningan ya. Kalau yang orang Kuningan tahu itu Guru Mukni, guru orang Betawi, jadi kiai orang Betawi namanya Guru Mukni, dia bikin lembaga pendidikan. Nah, anaknya namanya Dr. Lutfi Abdullah, dia S3 hadis ya. Dan dia membuat aplikasi tadi. Nah, aplikasi tadi Quran Al-Hadi. Karena saya sudah sudah download aplikasi itu dan luar biasa karena memang dia punya kemampuan latar belakang ini ya bahasa Arab. Itu sampai kalau mau mencari ayat ada 3, mencari ayat dengan kata bahasa Arab ya, karena kan terjemahan beda-beda. Yang di sana terjemahan wanita, di sana terjemahannya perempuan. Nah, jadi dia menggunakan kosakata Arab atau kosakata terjemahan yang ketiga dengan tema. Nah, begitu tema langsung di mapping. Ini bagus sekali. Yang saya lihat dia aplikasi Quran yang berani menunjukkan identitas penanggung jawabnya. Karena saya pernah komplain satu ayat, ya bukan komplain ya, saya cuma minta konfirmasi aja satu ayat, itu disambut baik ya. Disambut baik ya, kita bertemu ya dan diberikan penjelasan. Artinya kalau aplikasi-aplikasi yang lain kan kalau ada apa-apa kita mau konfirmasi kemana ini? Nah, itu ya Quran Al-Hadi. Ya karena memang dia punya anak-anak yang lulusan hadis itu juga membuat aplikasi 9 kitab hadis. Ini yang saya sarankan untuk kalau kepingin yang sedang haid punya madhab nggak baca, ya silakan dengan tematik. Ya, ini yang lebih mudah karena tinggal Play Store aja. Nah, karena yang kedua untuk menjadikan sebagai petunjuk berarti baca tafsir. Nah kalau baca tafsir kan mau nggak mau ya bisa jadi alhamdulillah syukur-syukur ada PDF-nya. Saya nggak tahu ada nggak ya buku tafsir yang PDF-nya. Kalaupun misalnya buku tafsir versi PDF bisa di-download gratis, penyakitnya nih biasanya apa? Males baca. Ya, senengnya dibacain, senengnya diceritain, kan begitu. Nah, jadi semua kembali kepada kita. Karena tafsir pun beda-beda. Kita kepengennya tafsir apa? Kalau kepengen tafsir tentang kemasyarakatan yang aplikatif untuk masyarakat Asia Tenggara, jadi itu kan Buya Hamka. Itu sudah menjadi tafsir yang rekomendasi ya secara Asia Tenggara. Ya, tapi kalau mau tafsir ahkam itu banyak lah. Jadi tergantung teman-teman maunya pendekatannya dengan baca terjemahan tematik atau baca tafsir. Karena kalau kita cuma baca terjemahan aja satu halaman, kita baca terjemahan, lanjut satu halaman baca terjemahan, apalagi dengan tilawah. Satu halaman ayat, satu halaman terjemah. Maaf, nanti kedua-duanya ini nggak terpenuhi. Hatam, nggak hatam, kelamaan. Ya paham, nggak paham. Karena memahami Al-Quran tidak baca terjemahan yang seperti itu. Kalau mau baca berurutan, berarti pakai tafsir. Terus yang ketiga, selain itu ada lagi nggak Ustazah? Ada. Kamu gunakan hak Al-Quran yang ketiga yaitu dijaga. Ada yang menjaga dengan hafalan, ada yang menjaga dengan mempelajari tajwidnya. Aduh, 10 hari terakhir saya kepingin
ketika haid saya tetap akrab dengan Al-Quran. Udahlah belajar tentang tajwid. Walaupun cuma makhrijul huruf, khahihu, hahihu, itu bagian dari menjaga Al-Quran dari tajwidnya. Atau yang kepingin langsung mengamalkannya ya sebagai Al-Quran yang berjalan. Ini semua bisa dilakukan baik haid, nifas, junub, di masjid, di rumah, ya di jalan, silahkan. Karena Lailatul Qadar tidak hanya berlaku untuk orang yang di masjid, hanya orang yang iktikaf. Jujur, kalau hanya orang yang iktikaf dan yang di masjid yang dapat Lailatul Qadar, kita boleh protes sama Allah. Allah zalim. Kenapa Allah zalim? Lah, haid kan bukan kita yang mau. Haid itu kan sudah ibaratnya sesuatu yang takdir, yang memang bukan pilihan kita. Ya, itu sudah menjadi sunnatul alam. Ya, kita aja di bulan Ramadan kayak saya kemarin, aduh, habis vaksin kedua, ya bawaannya ngantuk, lapar, kan begitu. Ya, lemes, aduh kok ngantuk, lemes, lapar. Totonya apa? Ya, menjelang maghrib, keluar darah haid. Ya Allah, kalau boleh milih kan ya Bu Met ya dari pagi keluar darah haid. Jadi lemes-lemes kita bikin teh panas kan enak, lapar-lapar ya nggak boleh makan di luar, ya di rumah kita bikin mie Indomie kayak kan seger gitu. La ilaha illallah. Ya artinya apa? Banyak di antara kita udah bilang, udah mohon ya Allah jangan haid, haid juga. Ya berarti kan orang yang haid gak boleh itikaf. Nah kalau hanya yang dapat di waktu itikaf di masjid aja Allah zalim. Ternyata tidak. Yang kunci kamu mendapatkan Lailatul Qadar, pegang Al-Quran. Dan Al-Quran itu nggak mesti bagi orang yang haid. Kemudian apalagi nih yang harus kita siapkan biar kita mulia. Karena satu hari ini lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kita harus cari nih, yang mana sih yang disebut dengan ganjil? Nah, kalau yang disebut dengan ganjil, kayak hari ini, siangnya genap, 22 kan? Berarti malamnya ganjil. Nanti Kemis, genap, 24, malamnya ganjil. Emangnya hanya yang ganjil-ganjil, Ustazah? Enggak sih. Cuma Rasulullah SAW tahu banget deh umat akhir zaman nggak didampingi Rasul, nggak ada para sahabat yang kuat ibadahnya. Adanya apa orang-orang umat akhir zaman? Sistem ekonomis, nyari ibadah sekecil-kecilnya, tapi untung sebesar-besarnya. Kan begitu. Nah Rasulullah SAW tahu itu. Makanya paling tidak kamu cari di malam-malam ganjil. Itu pun di sepertiga malam terakhir. Berarti tinggal bagi 3 aja deh malamnya. Saya kan nggak tahu. Kayak saya ngomong kayak begini kemarin di teman-teman di Jerman. Ustazah, malam kita itu Isya jam 10. Subuh jam 3. Sepertiga malamnya jam berapa? Ya dari jam 10 sama jam 3. Bagi kan gitu kan. Berarti kan cuma 11, 12, 1, 2. Ya cuma 4 jam. Berarti apa? Ya ibu ketika habis sholat Isya tidur. Ya tidur dulu nih. Yang penting sholat Isya dulu tidur. Nanti jam tidur nih jam 10 ya. Setelah sholat Isya jam 11, 12, jam 1, setengah 2 bangun. Setengah 2 bangun. Ya untuk sampai ya 1,5 jam menuju ke subuh jam 3, ya itu dengan sholat, baca Qur'annya di waktu sholat, atau sholat dulu setelah itu baca Qur'an, silahkan. Artinya apa? Semua tergantung dari sepertiga malam terakhir di negeri tersebut. Nah itu kita cari. Kenapa? Karena Allah nggak menginginkan kamu jadi menzolimi fisik kamu jadi begadang setiap malam. Ya kalau kayak begitu bisa jadi kamu cuman kuat di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu hari ke-6 teler kamu, sakit kepala lah, masuk angin lah. Akhirnya apa? Dikasih sistem yang paling praktis, ekonomis. Nah, udah dikasih tahu kayak begitu, jangan sampai lewat juga. Ya Allah, kebangetan. Ya, dan Allah hanya minta, ayo buatlah strategi kalau gitu buat planning kegiatan ibadah malam yang sepertiga malam terakhir itu.
kamu Al-Qur'annya, bisa kamu baca dengan tilawah, bisa kamu baca di waktu sholat kamu, ya, dan zikir-zikir kamu. Silahkan deh. Ya bisa jadi kalau sholat nggak bisa disambi. Baca Quran bisa jadi kalau kita udah punya hafalan bisa disambi. Ya kalau enggak kan berarti mau mau nggak mau fokus lah. Ya misalnya cuman setengah jam ya kita fokus untuk sholat dan tilawah. Selebihnya kita bisa sambil mempersiapkan waktu sahur, ya sambil di dapur, ya kita setel ayat-ayat Quran yang sudah kita hafal agar kita bisa lantunkan, zikir-zikir yang bisa kita lantunkan, Asmaul Husna yang bisa kita lantunkan sambil ya mengisi kebersamaan kita dengan ibadah-ibadah malam sebagai tugas seorang istri, tugas seorang ibu, dan juga sebagai menghidupkan malam hari. Artinya apa? Semua tergantung kamu. Yang penting kamu siapkan siangnya, jangan terlalu capek, agar sepertiga malamnya kamu lakukan itu. Dan juga nih, ya kita nyiapkan rumah kita untuk didatangi oleh malaikat Jibril, walaupun detik-detik terakhir nggak apa-apa deh, karena malaikat Jibril turunnya dari kapan kita nggak tahu. Hanya Allah menyebutkan sampai terbit fajar. Berarti, kalaupun kamu tidak dapat di awal, misalnya sepanjang malam itu malaikat Jibril datang, paling tidak kamu nggak dapat di awal, kamu nggak dapat di tengah, di ujungnya kamu dapat. Karena malaikat Jibril datang itu diantaranya apa tugasnya? Inspeksi dulu. Ya karena dulu Rasul pernah mengadu kepada Allah kalau umatnya banyak yang ittakhidul hadal Quran mahjuro, banyak yang meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Maka malaikat Jibril akan inspeksi mana rumah-rumah yang mengabaikan Al-Quran dan mana rumah-rumah yang masih begitu komitmen berinteraksi dengan Al-Quran. Nah jangan sampai udahlah inspeksinya setahun sekali, pas lagi datang, ya Allah lagi nggak cakep-cakepnya keluarga kita. Kan kita nyesel, karena dia nggak datang di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Dia hanya kesempatan datang kali itu. Kemudian juga, kenapa kita perlu mengundang malaikat Jibril ke rumah? Ya, karena sekali lagi, dia juga akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 doa. Ya Allah selamatkanlah dia, sayangilah dia, dan berkahilah dia. Wa yusallun, dan mendoakan Allahumma firlahu warhamku. Ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia. Siapa yang didatangi oleh malaikat Jibril? Enggak mesti yang di masjid, dimanapun. Yang penting posisi hamba ini lagi duduk atau lagi berdiri berzikir kepada Allah. Yang enggak tuh berbaring, tengkurap, nah itu enggak. Kenapa? Karena dia tidak siap menyambut malaikat Jibril. Ya, jadi di detik-detik terakhir sepertiga malam kita di posisi yang lagi cakep-cakepnya. Ya, kemudian kenapa juga kita perlu mengundang malaikat Jibril? Karena kita tahu seperti yang bolak-balik, ya kita sadarlah siapa kita. 6 penjuru malaikat bisa jadi pernah mengaminkan kata-kata yang bukan doa sebenarnya. Cuman mulut kita ya mudah sekali mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan keburukan. Kan kita ingin menghapus itu agar malaikat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu kan menghapus nasib-nasib buruk yang sudah terlanjur kita ucapkan. Dan kesempatan itu ya adalah di malam Lailatul Qadar. Ya dengan malaikat Jibril memboyong semua rombongan malaikat tadi. Nah, ini yang tadi hadis saya sebutkan. Ya di hadis Bukhari, hati-hati jangan sampai malaikat nggak mau datang ke rumah kita gara-gara ada pertikaian. Nah ini diceritakan nih di zaman Rasulullah tadi nih 2 orang dari kaum muslimin yang membantah beliau yang akhirnya terjadi pertikaian, ya bantah-bantahan, percekcokan. Rasul nggak suka, ya yang akhirnya apa, malaikat yang tadi membocorkan informasi tentang Lailatul Qadar itu dicabut. Ya, padahal kepastian waktunya itu udah dikasih tahu, tapi akhirnya diangkat lagi sama malaikat Jibril. Udah sekarang kalian berbuat baik aja deh, carilah di malam-malam ganjil. Kemudian kita siapkan lagi apa? Ya, kita siapkan adalah berwudu. Agar sekali lagi mau haid, mau nifas, mau junub, wudu aja. Karena kita sudah sering diingatkan dengan surat Al-Baqarah 222. Allah suka sama orang yang bersuci walaupun dia sedang haid. Kemudian doa-doa kita siapkan. Doanya seide sama doa malaikat yang ada di Ars. Karena malaikat penjaga Ars ini doanya apa? Tidak hanya buat kita. Jadi ayat ke-7 itu doanya buat kita. Ya Allah ampunilah
ya orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Itu ketujuh. Ayat ke-8 mereka minta, ya Allah jangan cuma dia, tapi masukkan juga mereka bersama dengan siapa? Reuni akbar, bapak-bapaknya, suaminya dan anak-anaknya. Juga yang ke-9, dihapus semua nasib-nasib buruk, bencana-bencana yang akan menimpa dia 1 tahun. Ya, itu akan dihapus ya atas doanya para malaikat. Jadi doa kita pun harus sama-sama doa malaikat. Jangan sampai malaikat udah doain kayak begini, kita malah ngutuk, biarin mati dia tuh orang ya. Jangan, ya berarti nggak seide. Nah, jadi ayo kita ketuk pintu-pintu langit dari rumah-rumah kita. Ya karena masjid saya aja tertutup, tidak lagi itikaf karena kita dapat kabar kalau di lingkungan saya zona merah lagi ya terhadap COVID-19. Ya apalagi kan beberapa hari yang lalu Tanah Abang, wah membludak penuh itu kan. Ini mau tidak mau ditutup lagi untuk menghindari klaster iktikaf. Ya mau nggak mau ya udah sekarang kita ketuk dari rumah-rumah kita karena rumah-rumah kita akan siapkan seperti masjid-masjidnya Allah. Ya untuk itulah agar kita siap merubah takdir, mau nggak mau kita nyiapin doa. Doa yang mana? Doa yang takdir qadar, bukan takdir qobo. Karena kalau takdir qobo, hak prerogatif Allah nggak bisa diganggu gugat. Misalnya apa umur, udah minta umur yang berkah aja, umur yang husnul khotimah, ya umur yang sebaik-baik adalah di akhirnya. Kemudian jangan minta nasab, aduh bosen sama bapak ini, ya bosen sama ibu ini, jangan. Ya jangan minta jasad, ya Allah capek punya anak laki semua, pengen satu ya yang jadi perempuan. Bismillah ya Allah kalau diaminkan di Lailatul Qadar anak saya satu berubah jadi perempuan. Jangan. Tapi yang diminta yang takdir qadar. Karena Allah hanya bikin ketentuan, bukan keputusan. Ini Allah bikin ketentuan. Ini ada surga, ini neraka. Siapa yang masuk surga? Nih ketentuannya. Mereka yang melakukan amal-amal surga. Sampai mati, husnul khotimah. Siapa yang masuk neraka? Allah hanya bikin ketentuan, nggak memutuskan. Itulah yang masuk neraka. Al-mujrimun. Mereka yang berbuat maksiat sampai mati. Nah sekarang kamu yang memilih mau berbuat maksiat atau berbuat ketaatan. Kenapa? Karena Allah udah kasih Al-Quran, Allah udah kasih syariat, Allah udah kasih kamu akal, hati, telinga ya untuk berpikir. Kemudian juga pernikahan, jodoh. Allah cuma bikin ketentuan bukan keputusan. Apa itu ketentuan? Semua manusia ada jodohnya. Sekarang tinggal ketentuannya. Kamu akan dapat dengan proses bisa jadi ta'aruf. Dari mata turun ke hati. Dari telinga turun ke hati. Ya, kamu bisa jadi nggak dapet. Kenapa? Karena kamu menolak. Segala macam. Nah, nanti jodoh kamu siapa, itu pilihan kamu. Ya, pernikahan juga begitu. Kalau kamu kepengen langgeng, ini loh, pernikahannya diminta oleh Allah dengan syarat-syarat, hak dan kewajiban suami istri seperti ini. Loh, kamu kok tidak melakukan kewajiban itu? Terjadi KDRT, terjadi nusus. Nah, Allah juga bikin ketentuan, ini ada perceraian. Ya, Allah hanya bikin ketentuan, bukan memutuskan. Kalian yang memilih jalan. Nah bisa jadi ada di antara kita salah jalan, salah milih. Dan kita kepingin ngerubah nasib itu. Itu diberi kesempatan 1 tahun. Jadi yang diminta dirubah yang ini. Nah, jadi siapkan untuk merubah dengan ikhtiar dan doa-doa kita. Ya termasuk jangan cuma anak, tapi anak keturunan yang nanti akan melindungi peradaban ya negeri ini. Kemudian persiapan realnya gimana nih untuk sepertiga akhir malam? Nah mau nggak mau ya tips lebih praktis lagi. Jangan lupa bertekad. Kita punya kekuatan tekad. Karena faida azamta fatawakal Allah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, ya kamu bertekad, tawakal sama Allah. Kalau disebut dengan bersungguh-sungguh, bertekad, tolong fokus. Maksudnya fokus apa? Jangan terpedaya dengan tanda alam. Waduh, nih malam 23 nih, ntar malam tapi mendung. Katanya kalau di cerita-cerita para salafus soleh itu nggak begini, tapi begini dan begitu. Jangan. Nanti kalau jebakan gimana? Allah sengaja bikin mendung. Ya, tapi begitu saat tiba waktunya langsung mendung pun hilang, secerah malaikat akan turun. Kan kita bisa terpedaya.
Terus jangan terpedaya dengan kayak apa sih ciri-ciri orang yang dapet? Gimana sih rasanya? Jangan nanti kejebaknya apa? Jadi sombong, jadi merasa yang terbaik. Ini kan ngeri. Yang penting siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah kasih jalan. Nah, tuh. Kemudian apa yang berikutnya? Siapkan doa. Jadi proposalnya udah disiapin nih. Doa buat orang yang kita cintai, nggak hanya terbaik untuk 1 tahun, tapi 1 tahun ini diaminkan, yang manfaatnya sampai unlimited. Contoh tadi ya, redaksi nggak cuma anak, tapi keturunan. Boleh kita sebut nama anak kita, tapi ditambahkan dengan keturunannya. Ya Allah, Ustazah masih kecil. Ya, tapi kan suatu saat dia besar. Kita kepingin keturunannya menjadi keturunan yang baik, otomatis kan Allah akan pilih dia mendapatkan jodoh yang baik. Itu salah satu kriteria yang cerdas. Jangan cuma anakku, tapi anak keturunanku. Ya, jadi jangan sampai begitu di atas sajadah udah menenggadahkan tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngeblank. Ya, karena ada rasa semangat, saking semangatnya berlinang air mata, begitu khusyuk, ngeblank apa yang mau didoakan. Udah disiapkan. Jadi mau di rumah, mau nanti di perjalanan, ya, mau mungkin ada yang di rumah sakit, nggak masalah, udah disiapkan proposal itu. Kemudian ayo ya agendanya terutama prioritas di sepertiga malam terakhir. Ya, dibagi 3 aja kalau di Indonesia itu ya jam 2 sampai jam setengah 5. Ya, dan di posisi itu jangan berbaring atau ketiduran. Sedangkan di awal-awal nggak apa-apa istirahat. Nah, ini bertahan di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena Allah sengaja turun ke langit bumi mencari orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang beristighfar. Kemudian juga begitu udah selesai, sepertiga malam terakhir menutup saat waktu sahur. Waktu sahur, surat Ad-Dariyat menyebutkan ciri penghuni surga Firdaus, yaitu surga yang bermata air. Ciri-cirinya apa? Mereka dulu waktu di dunia terkenal orang baik, kemudian mereka juga sedikit tidur karena mereka menyempatkan diri di waktu sahur, berarti sebelum subuh. Yastaghfirun. Nah, jadi waktu sahur sambil menikmati hidangan, handphone kita diaktifkan untuk YouTube membaca kalimat tasbih atau kalimat istighfar yang Allah suka, yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau riwayat Ahmad. Kalau riwayat At-Tirmidzi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini silakan. Ada kok pilihannya, karena saya juga manfaatkan YouTube itu. Jadi sambil anak-anak makan, itu handphone, siapapun yang pegang handphone, itu langsung, ayo dicari istighfarnya. Ya, istighfarnya, asyhadu alla ilaha illallah. Biasanya kalau Allahumma innaka afun, itu digabung, kalau yang saya dapat ya di YouTube saya, itu digabung dengan kalimat ini. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini. Dan begitu waktu subuh tiba, ya, biasakan anak-anak udah dikasih bekal. Tidak hanya bekal untuk jajan, tapi bekal untuk berinfak. Infaknya kapan? Di waktu subuh. Karena Rasulullah SAW kalau malaikat Jibril selesai di setiap malam untuk mengetes bacaan Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung akan menebar kedermawanan di waktu fajar. Ya, karena memang di waktu fajar itu disaksikan 2 malaikat. Caranya gimana? Bukan, Bu, gimana caranya subuh-subuh kalau ke masjid ada kotak infak? Nah, kalau nggak ada kita nyari kemana? Kalau saya siapkan kotak infak di rumah, jadi kita punya stok infak yang nanti siapapun yang datang, apakah kita mau memberikan sedikit bonus buat kurir, kita mau ngasih ke siapapun, dari kotak infak itu yang sudah kita siapkan, yang kita kumpulkan dari sedekah fajar dari keluarga kita. Ya, kenapa saya kasih anak-anak? Ya, karena anak saya bilang begitu, Umi nyuruh kita sedekah. Ya, kita nggak punya duit, Mi. Kenapa? Setahun nggak kuliah,
setahun gak sekolah, gak dikasih uang kan sama Umi. Ya kalau sekolah, kalau kuliah kan dikasih uang saku. Oh iya, kata suami saya, bekalin mereka 10 hari. Dah mereka pilih uangnya dan mereka yang menentukan 10 hari ini mau berinfak seperti apa. Mau berapa infaknya. Itu jadi setiap subuh tuh udah dikelilingin aja ya kayak orang teraweh gitu kan. Saya kan punya anak 3, udah dikasih ke sana, kasih ke sana untuk membiasakan menutup malam hari di waktu fajar dengan bersedekah. Jangan lupa hari ini masih ada kesempatan untuk mempersiapkan doa-doa yang terbaik karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bu Met. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu. Jadi bikin tambah semangat nih Bu ya untuk mempersiapkan diri di malam-malam terakhir kita, terutama di malam ganjilnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya langsung ke Ustazah aja. Silahkan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Dini. Iya, Mbak Dini. Udah, nanti aja Bu Ustazah. Ayo. Kebetulan tadi pagi juga memang bahasannya tentang kematian ya. Jadi ada sharing dari dokter-dokter di rumah sakit gitu, yang memang ada sebagian rumah sakit di Indonesia ini kan menyediakan ustadz untuk mendampingi orang-orang yang di sakratul maut kayak gitu. Gitu. Nah, pertanyaannya, jadi memang ada survei penelitian bahwa seperti misalnya gini Bu Ustazah, intinya ketika kita lahir itu sampai kita diperdengarkan, dilihat, dikasih ilmu tentang ilmu agama gitu. Itu kalau misalnya dari waktu kita kecil, itu tuh dia akan mengendap di bawah sadar kita gitu loh. Jadi semua didikan itu terserah nanti akhirnya kita tuh akan belok kanan atau belok kiri kayak gitu-gitu kan. Nah, in the end karena kan dalam Islam ternyata bukan cuma proses yang dibutuhkan, tapi adalah akhir. Kadang-kadang mungkin prosesnya kayak Ustazah tadi bilang, mau jadi penjahat kayak mau jadi apa gitu, karena ternyata ahli neraka pun bisa berakhir di jannah gitu kan. Nah, itu bagaimana Bu Ustazah? Apakah mungkin nggak sih untuk hal yang seperti itu pun bisa kita rubah di Lailatul Qadar gitu, atau memang pas kita memang berdoa ya husnul khotimah gitu, diberikan kematian atau ke akhir hidup kita di tempat di waktu dan tempat yang baik, di suasana yang baik gitu. Tapi kan bagaimana Ibu Ustazah? Iya. Jadi bikin agak-agak betul pesimis. Jadi begini, hadis ini bukan membuat kita jadi pesimis, tapi hadis ini kita bisa mengambil dari sisi dari sisi optimisme. Jangan pernah meragukan sebuah doa. Ya, contoh yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW adalah Alqamah. Ya, Alqamah begitu dia sedang sakaratul maut, ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kan nggak bisa. Ya, para sahabat itu kan sampai bingung, kurang apa solehnya Alqamah. Ya, kok dia sampai dibantu dengan talqin la ilaha illallah, itu nggak bisa. Ya, alhamdulillah hidup di zaman Rasulullah yang akhirnya kan menjadi pelajaran buat kita semua untuk optimisme. Karena ada kalanya nasib kita berubah bukan karena kita. Nasib kita berubah karena orang-orang baik yang mendoakan kita. Nah, itu kisahnya ada Alqamah. Ya, begitu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya ternyata kan Alqamah ya ibaratnya dia memang dia punya banyak kebaikan di kalangan para sahabat. Tapi maaf, dia menyakiti ibunya. Ya, di akhir-akhir menjelang kematiannya, dia menyakiti ibunya. Ya, dia membandingkan ibunya dengan istrinya, bahkan dia lebih mengutamakan istrinya, padahal pada saat itu ibunya dalam kondisi yang mustahik, kondisi yang benar-benar membutuhkan, karena kondisinya ibunya itu janda, berarti kan harus berada dalam tanggungan Alqamah.
Ya, artinya Alqamah itu punya dosa yang menyebabkan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ahlun nar. Ya, tapi apa? Ya Rasulullah SAW memberikan keistimewaan ya buat kita semua, karena yang terjadi di zaman Rasulullah itu kan wahyu agar menjadi pelajaran kabar gembira buat kita. Nah, Rasulullah kan kemudian menyampaikan kepada ibunya. Ya, ibunya lah yang akhirnya mencabut kata-kata buruk dan ibunya yang mengatakan kepada Rasulullah kalau ibunya sudah ridho. Ya, ridho Allah di atas ridho orang tua. Ridho ibunya itulah yang akhirnya mempermudah Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini satu. Nah, kalau yang kita tahu lagi kan cerita yang cukup familiar di kalangan salafus soleh di Haramain ya, di Ka'bah itu seorang guru Quran yang dia mengadu kepada imam pada saat itu. Ya Allah, saya lupa nama imamnya itu, bukan yang As-Sudesi sebelumnya. Ya itu dia mengatakan kalau dia kok bermimpi ketemu sama tetangganya yang ya Allah nggak pernah sholat, tapi kok diajak umroh sama si guru Quran ini. Ya itu ngimpinya sampai 3 kali. Kemudian akhirnya si guru Quran ini ketika menyampaikan kepada imam masjid bilang, lalu imam masjid menyuruh udah kamu jemput si tetangga kamu untuk melakukan ibadah umroh karena ngimpinya udah 3 kali. Kan salah satu dari ciri komunikasi Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita adalah lewat mimpi. Nah, begitu dibawalah ke umroh, begitu tawaf wada ya, dia minta izin sama si guru ini, yaitu apa, saya kepingin tetap sholat lagi. Jadi udah selesai kan kemudian pergi. Kan tawaf wada kan memang sebenarnya hanya untuk orang haji, orang umroh kan enggak, tapi kan boleh-boleh aja. Udah, saya mau tetap sholat lagi di depan Ka'bah ya untuk perpisahan. Begitu dia sholat, ternyata di waktu sujud gak bangun-bangun. Yang ada apa? Meninggal. Akhirnya si guru Quran ini kan bingung, aduh apa yang harus saya pertanggungjawabkan ke tetangga. Ya dia nggak pernah ke masjid, tiba-tiba dijemput, dibawa ke masjid, ya ke Ka'bah, yang akhirnya meninggal. Aduh, ya benar-benar dia khawatir. Nah, ketika disampaikan kepada Imam Masjidil Haram, udah ya dibuat surat resmi kalau dia adalah mati yang mulia, mati di depan Ka'bah dan dianggap sebagai mati syahid. Ya, kemudian kan disampaikan kepada keluarganya di kampung orang Arab ya untuk dimuliakan. Dia penasaran banget, ada apa dengan orang ini? Kok cakep banget gitu meninggalnya? Disaksikan ya oleh orang-orang dan imam Masjidil Haram pada saat itu. Ternyata apa? Ya dia mendatangi istrinya dan istri bercerita, memang suami saya itu ya ampun-ampun deh ya jarang banget sholatnya. Tapi dia punya kebaikan, yaitu apa? Dia peduli sama orang miskin. Dia peduli sama orang miskin. Nah, orang miskin ini seringkali ya mendoakan dia, ya moga-moga ya Allah berikan hidayah, Bapak jadi orang baik. Itu istrinya tuh sering banget ya kita doain biar dia dapat hidayah. Ternyata apa? Allah simpan ya doa-doa itu dan Allah berikan di waktu yang paling cakep. Nah, disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan hadis Bukhari loh. Itu kan hadis Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim, karena Allah memberikan kesempatan. Bukan hanya orang itu yang bisa merubah, bisa jadi orang itu mah ampun-ampun pilihannya itu buruk karena dia salah berteman. Tapi dia punya orang-orang yang mencintainya, yang mendoakannya dengan tulus, yang akhirnya merubah nasibnya dengan mudahnya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa orang-orang yang mencintainya. Nah, kalau saya Mbak Dini ya melihatnya dari aspek husnuzon, Allah berikan kesempatan buat kita ya kita mendoakan orang-orang yang kita cintai agar orang-orang sekitar pun juga mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu Sada. Masih ada harapan. Harapan.
Jadi apa? Merinding ya dengan Iya. orang bisa di akhir hidupnya itu bisa husnul khotimah ya. Maksudnya yang tadinya nggak maksudnya kasat mata sepertinya tidak gitu, ternyata tuh husnul khotimah gitu loh. Ya. Ya. Kita Saya akan juga kemarin mendapatkan Ibu apa? kenapa? Kemarin kebetulan 2 minggu lalu punya saudara itu, maksudnya secara kasat mata agak buat itu dia meninggalnya itu di bulan Ramadan, terus di hari Jumat gitu, dan saat dia sedang berpuasa. Terus maksudnya kita tuh mikir, ya Allah sampai segitunya, maksudnya itu kan seperti tanda-tanda husnul khotimah banget ya, insya Allah gitu ya. Kayak jadi kayak pas dengar kabar dia meninggal tuh sampai kayak saya tuh ya Allah. Maksudnya ya orang yang kadang-kadang kita tidak secara kasat mata kita pikir oh ini orang biasa-biasa aja gitu ya, tapi ternyata di sisi Allah tuh dia mulia sekali sampai Allah meninggalkannya dalam posisi yang terbaik banget gitu, Ramadan hari Jumat dalam berpuasa gitu. Iya. Dan dalam keadaan sakit lagi. Betul. Itu rata-rata memang mereka mendapatkan harapan karena memang mereka banyak memberikan harapan. Iya, ke orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya itu diberikan kebaikan dengan sedekahnya. Memang hadisnya Rasul gitu. Antum yurzakun wa yunsorun bidu'afaikum. Kalian itu ditolong sama Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah karena para duafa kalian. Nah, para duafa ini yang mendoakan ya mereka orang-orang baik. Jadi kita punya harapan dan kita pun juga ingin memberikan harapan kan gitu. Ya, nambah Bu saja. Sorry Uni. Enggak, untuk doa itu ada juga yang bilang misalnya gini Bu saja. Kalau kita mendoakan seseorang, kita kan bukan misalnya kita orang-orang biasa gitu kan. Kita mendoakan orang dan dengan tapi punya harapan supaya doa kita ketika kita doakan ke orang lain itu akan berbalik ke kita gitu Bu saja. Itu boleh nggak sih berharap gitu? Itu hadis Rasul dan Allah dan Rasul tidak pernah ingkar janji. Ya, doa ketika mendoakan orang saat orang itu tidak mengetahuinya itu salah satu doa yang makbul. Sama ketika kita berdoa untuk orang lain, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya untuk saudara kita, maka apa kata malaikat? Ya Allah, amin walaka bimithli. Kabulkanlah ya Allah dan berikan juga apa yang dia minta untuk saudaranya, diberikan juga untuknya. Jadi itu sebuah janji dari Allah dan Rasul tidak pernah ingkar janji. Ya, oke. Ya, jazakillah. Baik. Bu Ima boleh nanya? Silakan Mbak Emma. Silakan langsung aja Mbak Emma. Ya, gini Ustazah mau nanya, kan kalau ini kan ngomongin tentang penutup usia ya. Kalau misalkan kita ingin membantu orang tua kita yang sudah lansia dan sakit-sakitan untuk bisa beribadah dengan dengan full gitu gimana? Karena mungkin mereka sakit terus udah nggak sanggup lagi puasa, udah sholat udah duduk, atau yang emosionalnya sudah tidak bisa yang kemungkinan otaknya, kemampuan berpikirnya udah menurun, yang sensitif, suka marah-marah, untuk menjaga jangan sampai dulu, padahal sebelum masukin lansia nggak seperti ini nih, tapi begitu lansia malah berubah, malah jadi lebih kaleman dari anak kecil gitu-gitu, gimana? Kan sedih lihatnya, jangan sampai usia penutupnya malah jadi beban, maksudnya kenangannya malah jadi nggak enak, anak-anak yang nggak enak ya, kitanya juga takut tadi malah kepleset kan, tidak masuk ke ya itulah, ngerti ya yang betul. Iya. Saya cuma berbagi pengalaman dengan almarhum bapak saya, ya kan. Memang beliau itu kita kenal sebagai orang yang tegar, orang yang disiplin, orang yang tegas. Tapi menjelang ya meninggalnya ya, itu kayak anak-anak ya, masak maunya sayur bayamnya itu yang harus sampai lodo, ini sedikit ngambek. Mau makan biskuitnya tuh maunya regal, nggak mau yang lain. Ya kalau nggak dikasih regal, dikasih yang lain, itu kok pelit sih. Nah, padahal sebelumnya dia nggak seperti itu. Nah, artinya kita ya alhamdulillah kita kan perlu kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya termasuk sama suami. Ya, dia bilang, ya kok bapak kayak begini. Suami saya cuma bilang begini, kenapa kamu tidak berpikir kalau istilahnya tugas bapak tuh untuk
memberikan nafkah, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, itu udah selesai. Ketika kondisi dia sudah mulai pikun, kondisinya dia sudah mulai punya banyak keterbatasan, artinya itu bagian dari rezeki dari Allah, dia sudah dimaafkan. Kan gitu kan, orang yang sudah pikun, orang yang ya sudah tua renta, tidak bisa sholat dan segala sholat secara sempurna ya kita membimbingnya, itu bagian dari rezeki. Rezeki siapa? Rezeki dia sudah dimaafkan, dan juga bagian rezeki buat anak. Nah, kenapa? Karena disinilah Allah ingin memberikan sebuah keutamaan buat anak. Satu amal yang paling baik di sisi Allah setelah kita tidak mensekutukan Allah apa? Berbakti kepada Orang tua. orang tua. Jadi udah anggap aja ini bakti. Ini adalah pemberian yang bisa kita lakukan di akhir-akhir hidup kita. Apalagi ada satu hadis ya. Jadi kalau suami saya lebih kepada pendekatan karakter ya, akhlak. Udahlah, positive thinking ini adalah bakti kita. Sampai ketika sakit juga, apa yang harus kita lakukan? Bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit ini bisa jadi itulah bakti kita. Ya dulu mereka melayani kita dengan baik, sekarang tinggal saatnya kita layani mereka. Dulu kan kita juga begitu, yang marah sama ibu kita, dia dikasih ini, dikasih itu, dibanting sana, banting sini. Tapi kan orang tua kita selalu, ya Allah, ada apa sih anak soleh? Ketika kita sakit kan, ketika kita sakit, kita rewel segala macam. Kan kalau orang tua yang bener, bukan malah akhirnya ini anak merepotin banget, enggak. Aduh dia lagi sakit, dia bergadang, ya dia menahan lapar, dia harus ngegendong, karena kita ditaruh sedikit nangis, masih bersyukur, kita nggak ngegendong-gendong gitu. Artinya ini bakti aja. Nah saya jadi ingat satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai celaka 3 orang. Pertama yang nama Rasul disebut, dia tidak mengucapkan salawat. Ramadan datang dan pergi, dosanya tidak diampuni. Sama mereka yang dititipkan oleh Allah, orang tua yang sudah sepuh, tidak menjadikan sebagai pintu ke dalam surga. Jadi akhirnya apa? Kita sepakat sebagai anak-anak, ya baik anak maupun mantu, ya menjadikan bahwa inilah bakti kita kepada kedua orang tua. Ya itu bapak, ibu juga begitu. Yang ngambek, maunya makan mie, Indomie, nggak boleh makan Indomie. Oh dulu kok bisa-bisanya si anak ngelarang, gitu kan? Ya ngambek, gitu kan? Artinya kalau kita layani dengan emosional, ini orang tua ngerepotin banget. Tapi kalau kita ingat, oh iya ya, dia sudah lupa. Yang dia ingat cuman mungkin memorinya adalah Indomie, ya, dan itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kamu ingin diangkat sama Allah dengan satu amalan yang Allah suka setelah kamu tidak mensekutukan Allah, yaitu berbuat baik. Nah, kalau kita sudah punya sudut pandang seperti ini, baik mantu dan juga anak, ya anak dan mantu, insya Allah kita menjalaninya seperti kita ngurus anak kita yang lagi sakit aja. Ya Ustaz. Terima kasih, paham. Tapi kalau yang soal ibadah gitu, berarti emang tidak perlu kita paksain gitu ya, mereka emang karena dengan keterbatasannya udah ada pemakluman lah pasti dari Allah ya. Yang penting tanggung jawab kita kan membimbing. Kita kan bukan melihat dia mah ketika dia lupa, dia pikun, itu udah Allah maafkan. Tapi yang Allah lihat kan sejauh mana kewajiban kita sebagai seorang anak untuk membimbing. Jadi kayak dulu almarhum bapak saya begitu. Bapak mau puasa, padahal sama dokter nggak boleh puasa. Ya udah puasa, sahur. Udah, bapak pokoknya mau sahur. Kalau nggak dibangunin sahur mah, udah sahur, makan. Nah begitu nanti jam 10, aduh bapak aus, ya udah minum, puasa lagi, ya bapak puasa lagi, jadi puasa beduk kayak anak-anak. Nggak apa-apa, karena kewajiban kita kan membimbing. Karena ketika di waktu sahur bisa jadi dia sadar, berarti apa? Dia sudah menunaikan kewajiban, dan kita sebagai anak menunaikan kewajiban. Sama sholat, bapak saya begitu, Pak, kita sholat jamak ya, jamak ya, zuhur sama asar, paling baru 2 rakaat, lalu dia udah langsung udah tidur. Ya udah, dia sudah selesai menunaikan kewajiban di waktu sadarnya. Kita sebagai anak sudah selesai menunaikan kewajiban berbakti membimbing sholatnya.
Ya, jadi jangan langsung, Bapak jangan puasa, Bapak tuh udah nggak boleh, ngambek dia. Ya udah, ayo sahur, makan apa? Regal sama susu. Ntar jam 10 regal Bapak mana? Kasih gitu kan. Ya, ya begitu. Ya puasa lagi ya puasa lagi. Tapi kita membayarkan fidyah. Benar-benar. Kita tetap bayarkan fidyahnya. Ya, dia mah puasanya puasa beduk aja biarin. Oke, makasih Ustazah. Sama-sama, insya Allah. Justru karena kadang-kadang tuh ujian tuh di situ ya Bu ya. Kadang-kadang kita anak tuh merasa apa kalau kita udah punya ilmu tuh merasa mendikte orang tua justru ya. Jadi yang bikin mereka sakit hati justru kadang-kadang gitu ya. Iya. Yang harus hati-hati kita jaga. Bener. Oke, baik silakan. Ada pertanyaan lagi? Ibu saya mau nanya nih. Kan tadi kan ada haknya Al-Quran 3 gitu ya, dibaca, petunjuk, dan dijaga atau dihafal gitu. Nah kan kalau misalnya, terutama kalau kita sedang haid gitu ya Bu ya, terus kan kalau kita baca itu kan ada hadisnya Bu, kalau satu huruf diganjar 10 gitu kan kita jadi tahu nih, clear gitu loh, ini nih pahalanya gitu. Tapi kan kalau kita sebagai petunjuk atau kita ngafal gitu, ya terbatas gitu ya ininya ya, dan tidak kalau minimal kalau kita baca tafsir atau kita baca terjemahannya gitu kan nggak ada clear ininya gitu. Jadi terutama dalam malam-malam terakhir ini gitu, jadi salah nggak sih kalau kita tuh tetap maksimalin dibaca Quran aja dulu gitu, karena takutnya ya itu karena nggak ada crystal clear kalau pahalanya di saat kita harus membaca terjemahan atau tafsirnya gitu loh, dibandingkan dengan membaca Al-Qur'annya sendiri gitu. Oke. Jangan lupa tadi hadis yang disebutkan sama saya di hadis riwayat siapa saya lupa tadi ya, Ahmad ya. Kalau ketika seseorang membaca Al-Qur'an lalu melengkapi dengan mengamalkannya kan begitu. Nah, apa mengamalkannya? Nah, di sini artinya apa ketika orang yang haid ya, kan kalau yang nggak haid itu mau diperbanyak baca silahkan. Gitu ya. Dikejar. Nah, masalahnya kan banyak juga di antara teman-teman saya yang aku nggak bisa aku baca Quran lagi haid, aku pakai madhab yang ini, nggak apa-apa. Ketika kamu baca Quran untuk tilawah, tapi ketika kamu membacanya dengan tadi model terjemah, kan model terjemah itu kita tetap baca ayat-ayatnya, tapi tidak seperti berurutan ayat Quran. Yang dikhawatirkan sama orang-orang itu kan tadarus, yang bacanya secara berurutan. Jadi ketika kita baca dengan tafsir, itu kan kita bisa jadi kan baca ayatnya, kalau yang model-model tafsir itu kan dia nggak seperti langsung Quran satu surat, paling cuma sepenggal lalu ada tafsirnya. Nah, kita baca ayat-ayatnya di dalam rangka terjemahannya, apa ayat-ayat yang ada terjemahannya, ayat-ayat yang ada tafsirnya, bukan seperti tilawah. Itu kan setiap yang kita baca juga berlipat ganda dengan satu huruf, satu kebaikan, bahkan bisa dilipat gandakan jadi 70. Cuman bedanya kalau yang tidak haid bacanya Arabnya aja, dikejar satu juz. Ya kalau kita paling mampunya ya satu surat misalnya. Ya, satu surat kan bisa jadi. Satu surat ya 3 surat pertama ya kita kepengin dapat, aku pengen dapat yang membaca hurufnya aja. Baca aja dulu. Ya misalnya kayak alif lam mim ya, kita satu halaman kan bisa jadi ayat sampai 5, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, terus kita lihat terjemahannya. Ketika kita baca Arabnya kan juga sama, dilipat gandakan menjadi setiap huruf. Ini bagi yang teman-teman menganggap kalau lagi haid nggak boleh baca Quran. Ya. Tapi kalau yang Bu Met kan udah selesai kan katanya haidnya hari ini. Kalau saya sih masih tetap pakai handphone Bu. Oh. Ya. Agak merasa agak afdol kalau nggak ini gitu loh, perasaan hati ya. Jadi akhirnya saya pikir saya pakai handphone aja gitu. Mau pakai handphone, mau pakai mushaf, mau pakai yang terjemah nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril hanya qiraatnya aja. Kan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril kan dengan bacaannya. Terus
tulisan dari siapa? Tulisan itu hasil karya dari penulis wahyu, Zaid bin Sabit. Kan malaikat Bukannya nggak boleh, karena kalau Quran nggak boleh pegang, makanya saya daripada ribet pakai sarung tangan panas. Pakai itu nggak dia, gitu ya? artinya karena itu tadi jangan sampai ketidakpahaman kita tentang mushaf akhirnya berakibat kita jadi kayak malah jijik dengan Quran. Iya, makanya buat saya sebenarnya nggak make sense ya, Bu. Masa sih, kan orang Kristen juga kadang-kadang kita kasih Quran boleh gitu loh. Kok kita lagi mens doang nggak boleh? Agak nggak make sense sih gitu loh. Cuma karena ada yang Ustadz ngomong gitu ya, akhirnya saya pikir ya udah harus Lupa pakai dengan sarung sejarah tangan. Rosem. Jadi lembaran-lembaran mushaf itu tulisan Bismillah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah itu bukan dari malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih malaikat Jibril bukan dengan lembaran yang diturunkan, ya bukan dengan dikte tulisan yang diberikan, enggak kan sanuk Nulis. keriuka falatan dibaca. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ke Zaid bin Sabit, sang penulis wahyu, Zaid mendokumentasikan dengan tulisan apa yang dibaca sama Rasul. Terus sama nggak yang ditulis sama Zaid dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Sama, karena dicek and cross check ya. Jadi Zaid membacakan apa yang dia tulis, ya diperdengarkan kepada Rasul, oh sama. Lalu Rasul membacakan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya dan sama dengan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Jadi ini hasil karya dari para penulis wahyu. Nah, mazhab Imam Maliki yang disebut dengan suci pada hakikatnya bukan yang mushaf-mushaf ini, karena ini adalah hasil cetakan manusia. Ya, yang suci itu adalah lisannya, lafaznya. Nah, jadi mau pakai mushaf, mau pakai terjemah, mau pakai handphone, itu semua adalah teknologi buatan manusia. Oke, jadi boleh ya seperti pegang Quran ya. Oke. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Tumben Mbak Liva nggak buka mic dia. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Siapa? Febi ya? Siapa yang mau? Olin. Olin, silakan Olin. Enggak mau nanya sih, cuma mau minta contekan doa. Contekan doa. Karena kalau kadang-kadang kalau mau berdoa itu karena saking banyaknya mintanya, jadi nggak tahu mau ngomong apa gitu. Dan pernah dengar kalau berdoa itu kan harus memberikan pujian dulu puji-pujian dulu, terus baru kemudian kita minta sesuatu. Nah, untuk malam Lailatul Qadar ini doa yang bagus tapi tidak yang to the point lah gitu, Ustazah, minta contekannya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Bagus doa yang sudah disusun oleh para salafus soleh di akhir Al-Quran, Bu Bu Alin ya. Di akhir Quran itu ada kan doa hatam Quran. Itu dimulai dari Allahumma arhamna bil Quran. Itu dengan keistimewaan Al-Quran. Itu untuk doa-doa yang secara umum. Tapi kalau yang dimaksud adalah doa merubah takdir, kan doanya kita beda. Saya kepingin suami saya kayak begini, kan bisa jadi beda sama yang diminta sama Bu Alin. Saya kepingin anak saya begini. Nah, jadi saran saya kita kumpulkan juga dengan doa-doa yang tadi. Doa hatam Quran itu udah bagus karena ini sudah dipilih oleh para salafus soleh. Nah, jadi doa yang benar-benar secara umum kita butuhkan. Termasuk doa yang tadi, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalku di penutupnya. Kita minta sebaik-baik doa, sebaik-baik masalah, sebaik-baik solusi. Itu ada di doa khatam Quran. Tapi nanti ditambah pakai bahasa Indonesia aja. Kita minta kepada Allah buat suami kita, minta apa? Minta anak kita dan keturunannya. Ya ini perbaikan-perbaikan yang doa-doa hajat kita bisa jadi nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Itu ada di dalam rangkaian curhatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Bu Ustazah.
Saya biasanya nih, Bu Halin, kalau yang udah sepuh nih, udah sepuh, "Ustazah gimana kita nulis juga susah, nanti kalau udah ditulis bacanya susah," yang eyang-eyang. Eyang, kalau memang eyang susah lagi membaca, eyang minta foto cucu atu-atu, ya, atau minta foto keluarga. Kenapa? Karena bisa jadi ketika eyang mau doa, ada foto keluarga, inget tuh cucu yang ini, cucu yang itu, ya kan? Anak yang ini, mantu yang itu. Oh nggak apa-apa ya doa kita di depannya foto. Lah kan kita bukan menyembah foto. Ya foto itu untuk menghadirkan ya satu frasa ya kita melihat wajahnya dan apa yang kita inginkan. Karena namanya juga udah tua kan mau nyebut nama cucu aja lupa, ingetnya cuman bayangan itu gitu kan. Biasanya kan yang diingat cuman cucu yang pertama doang sama cucu kedua. Yang berikutnya udah sopo ini ya, mertua saya gitu. Semua satu cucu dipanggil semua nama. Jadi kalau yang udah sepuh kirimkan foto kita. Dan absen. Iya kalau absen kalau bisa kebaca masalahnya. Udah susah bacanya ya udah kalau foto kasih yang gede gitu kan. Ustazah boleh tanya nggak? Boleh. Silakan Mbak Yanti. Udah ya? Oke. Udah. Silakan Mbak Yanti. Enggak, kalau doanya pakai baca buku gitu boleh kan ya Ustazah? Di sholat apa di luar sholat? Di luar sholat doa di Oh luar ya sholat. boleh di luar sholat mah. Gitu. Kalau di sholat nih boleh juga. Yang penting bergerak, bukan buka-buka lebaran. Jadi maksud bergerak itu udah disiapin. Nah, tapi kalau akhirnya ngebet aja bolak-balik ngebet ini yang batal karena sholat itu bedakan antara al-harokah bergerak dengan al-amal beraktivitas. Kalau beramal itu batal lebih dari ya 3 gerakan kan begitu. Iya. Oh, Bu Ustazah, Hadir. jadi inget, maksudnya saya pernah nyoba sholat tapi baca Quran gitu loh. Itu kan ngebuka, waktu ngambil terus ngebuka itu berarti udah lebih-lebih ya Ustazah? Dalam satu rukun. Bukan dalam satu rokaat apalagi satu sholat. Enggak. Kayak ketika kita baca surat Al-Quran kan misalnya ya. Al-Quran. Kita udah nyiapin nih Al-Quran yang mau kita baca halaman berapa. Nah jangan sampai baru mau menentukan halaman berapa itu udah buka-buka, udah ngebet. Nah ini berarti udah melebihi dari 3 gerakan. Tapi kalau kita kan nanti mau naruh dulu, ini kan berarti mau ruku, udah beda gerakan lagi. Oh gitu ya, pokoknya diminimalisir aja. Pengennya agak lama gitu, jadi ngirit. Kayak gendong anak, batal atau enggak batal tergantung gendong anaknya bergerak atau beraktivitas. Kalau memang anaknya nangis, mama minta digendong, berarti kan kita cukup bergerak untuk gendong dia. Tapi kalau anaknya kabur-kaburan tapi kita yang pengen gendong bisa jadi kejar-kejaran, itu kan tarik-tarikan. Mbak Emma tuh. Anaknya mau pup. Mau tanya menyambung yang soal menggendong anak ketika sholat itu Bu Ustazah. Ya. Nah kalau misalnya bergeraknya begini, ketika sholat di depan tiba-tiba anaknya kerangka mau jatuh gitu. Nah terus kita refleks ngambil terus lanjutin sholat lagi tuh boleh nggak sih Ustazah? Kan kita bergerak, ya bergerak. Boleh, kecuali kalau abis digerak nih kita gendong, kan anaknya nangis nih, kita taruh kan, nah kita beraktivitas, iya karena bodoh, iya itu baru. Tapi kalau kita gendong kan bergerak, jadi ya bergerak langsung kita refleks ya kan, satu kali kan, ya, terus kita gendong dengan jejak dengan nyaman, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Kayak Rasulullah SAW itu kan Ibunda Aisyah membukakan pintu ketika Rasulullah mau masuk. Nah, bergerak atau beraktivitas membukakan pintu. Ya tergantung kamarnya masing-masing. Kalau kamarnya Rasulullah kan sempit, jadi tangannya cukup menjangkau ketika sholat membuka pintu. Lah kalau kamarnya ibu-ibu, ya pintunya di mana, sholat sajadahnya di mana.
Ya, Jalan dulu. ya Rasul aja buka pintu dibukain sama istrinya gitu kan. Ya iyalah kalau kamarnya sempit tangan kita bisa menggapai gagang pintu mah nggak apa-apa. Tapi kalau harus ya geser lagi lebih dari 3 kali geseran baru itu batal. Baik, ada lagi pertanyaan? Bu. Liva ada pertanyaan? Enggak, Bu Imet. Enggak ya. Ini intermezzo aja. Lagi senang nih saya sama Bu Ustazah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Dicintai karena Allah. Amin. Jadi saya sempat kemarin itu ngobrol sama anak-anak gitu Bu Ustazah. Ternyata mereka ngomong begini, aduh jadi takut nih kok kayaknya beberapa hari ini semua kejadian itu baik-baik gitu. Biasanya kalau hidup itu kan dibilangnya nggak akan ada baik terus gitu, pasti nanti ada nggak enaknya gitu. Jadi kalau misalnya lagi happy gini tuh ngebayangin, aduh besok kayaknya ada sesuatu nih. Aduh, saya bilang nggak boleh begitu gitu kan, maksudnya ini mungkin berkah Ramadan gitu, atau misalnya dalam kehidupan juga nggak boleh kita bersuuzon ya gitu ya. Betul ya Bu Ustazah? Betul. Jadi pertama, betul, Allah fi dzanni abdi, Allah kan bersama dengan praduga hambanya. Nah, satu, kita jangan sampai sudah merasa seuzon bahwa Allah udah baik kayak begini, ada maunya ya Allah ya, entar takutnya gubrak lagi. Jangan. Ya, kan kalau manusia memang banyak seuzonnya. Giliran suami baik banget, curigain Bu kalau suami tiba-tiba baik, jangan-jangan. Nah, itu karena manusia. Tapi kalau Allah jangan diseuzonkan. Nah, terus yang kedua, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan limpahan nikmat, ya, dan semua ditunjukkan oleh Allah bahwa ketika Allah memberikan kenikmatan semuanya kepada Nabi Sulaiman, bahkan kerajaannya tidak tertandingi, bukan karena Allah istidraj, ya, tapi karena Allah percaya sama Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman selalu mengucapkan kata syukur. Nah, jadi bisa jadi keluarganya Bu Dini, keluarga teman-teman semua yang mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan karena Allah percaya, ya, kamu masuk surga itu dengan pintu bersyukur, sabar atas kenikmatan dengan bersyukur. Tapi ada juga saudara-saudara kita, ya Allah, musibah melulu. Bisa jadi Allah memilih kamu karena Allah tahu kamu itu masuk surganya dari pintu sabar. Kan cuma 2 pintu, kalau nggak pintu syukur, pintu sabar. Jadi berikan semangat pada anak-anak, berarti Allah percaya sama kita. Ya, Allah berikan banyak kelapangan, kemudahan, karena Allah percaya kalian semuanya bisa memanfaatkan semua dengan baik. Insya Allah, insya Allah. Jazakallah. Wa iyyakum. Baik, ada sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan penutup, silahkan Ibu-Ibu. Ya Bu Imet. Asik deh, kartu jagoan datang emang paling terakhir deh. Emang begitu dia Bu. Itu kan aja bagaimana kalau malam Lailatul Qadar kan kita kan ganjilnya itu kan masih ibadah di malam harinya ya. Apakah siang harinya itu sama seperti kayak malam hari? Kalau Lailatul Qadar ibadahnya maksudnya. Iya, benar. Oh, ibadahnya. Kalau disebut sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Lailah, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, itu malamnya. Makanya Allah berikan tadi sistem ekonomis. Kenapa? Karena bisa jadi nggak semua orang di siang hari itu bisa fokus ibadah sama Allah. Ada yang ya Allah dia benar-benar kerjanya itu nggak bisa disambi untuk zikir sedikit pun kan begitu. Nah itu jadinya hanya di Lailatul Qadri, pas di malam itu. Malamnya aja Mbak Liva. Berarti siangnya biasa aja ya? Iya, makanya siangnya istirahat nggak apa-apa. Biar nggak tepar. Siang. Oke. Baik, udah Liva? Sudah Bu Imet. Oke deh. Syukran Bu saja. Sama-sama. Baik, ya, ini adalah minggu depan itu udah
mungkin udah hari terakhir kita puasa ya, tanggal 12 ya. Karena tanggal 13 kemungkinan udah 1 Syawal ya Bu ya. Iya. Jadi kita akhiri pengajian kita untuk sesi 1 bulan ini, dan insya Allah kita bertemu kembali dengan Ustazah Nur Hamidah di tanggal 8 Juni ya Ibu ya, dengan tema dan topik yang berbeda insya Allah. Baik, kita tutup pengajian kita Materi dengan udah saya kirim ke Mbak Liva, Mbak Mit. Iya. oh yang hari ini ya. Oke. Iya. Nanti topiknya nanti kita tanya ke teman-teman dulu Ibu, nanti nyusul ya Ibu ya. Oh ya, Nah, moga-moga diberi kemudahan kita semua. ya. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan